Bab 641. Membalas. Afril segera memberitahu Reka tentang seluk-beluk masalah ini. Apa? Tatapan penuh amarah memercik keluar dari mata Reka. Dia mengambil mie dan memakannya. PHUIIK. Begitu masuk ke mulut, Reka langsung memuntahkannya. Terlalu asin, rasanya seperti makan garam. Reka yakin kalau Bensu benar-benar menghabiskan 2 mangkuk mie ini, dia pasti akan mengalami serangan jantung. Dalam pikiran Reka saat ini, Octavian telah dijatuhi hukuman mati. Melihat pakaian Reka, kemudian santana compang camping yang dia kendarai, Octavian tiba-tiba menjadi kesal. Dasar, apakah Bensu dan Afril buta? Tidak menginginkanku menjadi menantunya, malah mencari seorang pengemis busuk. Apakah di hati kalian, aku bahkan tidak sebaik pengemis ini? Octavian berkata dengan marah, Bensu, segera habiskan mie ini. Rasanya akan menjadi buruk kalau dingin. Reka menghentikan Bensu dan menatap Octavian dengan tatapan dingin, aku memerintahkanmu untuk menghabiskan 2 mangkuk mie ini. Kalau tersisa sedikit sup, aku tidak akan mengampunimu. Octavian tersenyum dingin dan berkata, hei, sombong sekali. Kamu menantu Bensu, kan? Kamu mengasihani ayah mertuamu. Oke, aku akan memberimu kesempatan, kamu bisa menghabiskan mie untuk Bensu. Plak, tanpa diduga, Reka langsung menamparkan Octavian tanpa mengatakan apapun, aku tidak suka mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Aku menyuruhmu menghabiskan mie ini. Octavian memegang wajahnya, dan tercengang. Dia memandang Reka dengan tidak berani percaya, kamu memukulku. Kamu baru saja memukulku. Plak. Reka menamparkan Octavian lagi, ya, aku memang memukulmu, sudah yakin untuk kali ini. Sialan. Octavian melompat setinggi 3 kaki, aku adalah artis terkenal, dengan ribuan penggemar, kamu si pengemis berani memukulku. Aku ingin kamu mati, tidak, kamu tidak hanya harus mati, aku juga akan membuat keluargamu bangkrut. Kemudian Octavian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Tokia. Tokia, segera kembali, suamimu yang tak berguna telah memukulku. Kalau kalian tidak berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, tunggu saja melihat Tomota Group bangkrut. Setelah menutup telepon, giginya berderit, Valkyrie, kamu tidak tahu, kan? Aku adalah artis kontrak dari Grup Imperial, dan Grup Imperial adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Asosiasi Bela Diri Provinsi Barat. Percaya atau tidak, begitu Asosiasi Bela Diri Provinsi Barat menjentikkan jarinya, kamu akan dimusnahkan. Dan, ayah angkatku adalah dewa kekayaan, Adam dari Provinsi Easter, kata-katanya cukup membuat Tomota Group bangkrut dalam hitungan menit. Plak. Reka menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara sebelum menghabiskan mie ini. Reka sedikit tidak berdaya, orang ini benar-benar bodoh, dia sebagai artis kontrak dari Grup Imperial, mengapa tidak tahu bahwa Grup Imperial telah mengganti bos. Octavian hampir gila. Valkyrie selalu menamparkan wajah tanpa pemberitahuan, sama sekali tidak mengikuti peraturan, sulit untuk mencegahnya. Wajahnya telah bengkak sebelah. Bibi gemuk tidak tega, dan bergegas maju ingin memukul Reka. Kamu si bajingan kecil, berani memukuli putraku, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Plak. Reka juga menamparkan bibi gemuk, membesarkan anak tanpa mendidik, itu adalah kesalahanmu, pantas ditampar. Bab 642 kerja sama dihentikan. Bibi gemuk ditampar dan jatuh duduk di bawah. Dia berteriak dan berguling-guling di tempat, meminta para tetangga untuk membantunya. Namun, tidak ada tetangga yang peduli padanya. Para tetangga malah mengejek dan menyindir di dalam hati mereka. Biasanya bersikap sombong, sekarang malah tersambar petir. Selain merasa puas, mereka juga diam-diam mengkhawatirkan Reka. Menantu keluarga Bensu terlalu impulsif. Apakah dia tidak takut Octavian benar-benar membuat keluarganya bangkrut? Meskipun tidak jelas siapa itu, Asosiasi Bela Diri, dan Dewa Adam, yang dikatakan Octavian, tapi kedengarannya sangat hebat harusnya benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Tokia bangkrut.
Bensu juga menyesal. Kalau tahu akan menjadi situasi seperti ini, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Reka. Sekarang masalahnya menjadi semakin buruk. Lebih baik dia menelan 2 mangkuk mie itu. Tidak lama kemudian, Tokia tiba. Adegan di depan membuat kepalanya membesar. Tokia segera bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Bibi gemuk berteriak cengeng di sana. Tokia, tolong jaga suamimu yang kejam ini. Lihat bagaimana suamimu memukuli anakku. Aku sebagai tetua, juga dipukuli olehnya. Tokia menegur, Reca, mengapa kamu memukul mereka? Reca, karena mereka pantas dipukul. Tokia semakin kesal, Haiks, kamu telah menyebabkan masalah besar. Tokia menatap Octavian dengan ekspresi bersalah. Tuan Octavian, maaf, aku akan meminta maaf padamu mewakili suamiku. Octavian menggertakkan giginya, berkata, maaf, gitu doang. Kalau minta maaf berguna, apa gunanya hukum? Tokia, aku secara resmi memberitahumu, kerja sama kita dihentikan, kamu harus membayarku 2 triliun sebagai ganti rugi, ditambah 2 triliun untuk biaya pengobatan. Selain itu, aku juga akan menyapa orang-orang di industri hiburan. Kalau masih ada selebriti yang mau bekerja sama denganmu, namaku akan dibalikkan. Wajah Tokia langsung menjadi pucat. Jangankan kompensasi 4 triliun, kurangnya kerja sama bersama selebritas, juga merupakan sebuah rintangan besar bagi Tomota Group. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Tokia menatap Reka dengan marah, kamu baru saja kembali, langsung membawakan masalah padaku, lebih baik tidak usah kembali. Reka menghibur Tokia dan berkata, Tokia, tidak apa-apa. Kita akan membayarnya 4 triliun, tentu saja. Sebelum itu, dia harus membayar kita 20 triliun. Octavian tersenyum dingin, menatap Reka, Valkyrie, kamu menyangka wajahmu benar-benar besar. Mengapa aku harus membayarmu 20 triliun? Reka, kamu menandatangani kontrak pengesahan di luar grup Imperial tanpa izin. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perusahaan. Masih terlalu sedikit kalau kamu membayar 20 triliun. Sialan. Octavian mengutuk, kalau harus bayar, itu juga urusanku bersama grup Imperial, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Reca mengangkat bahu, sangat maaf untuk memberitahumu bahwa aku adalah bos grup Imperial. Octavian tertawa terbahak-bahak, kalau ingin membuat lelucon, boleh langsung mengatakannya. Semua orang tahu bahwa grup Imperial kami adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Asosiasi Bela Diri Provinsi Barat. Berbicara omong kosong dengan mata terbuka, ada apa dengan dirimu? Tokia juga tampak tak berdaya, Reka bertindak sebagai serigala berekor besar lagi. Reka, tidak percaya. Oke, aku akan membuktikannya padamu. Seperti yang dia katakan, Reka langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Jade, Wakil Presdir cantik grup Imperial. Jade, Octavian menandatangani kontrak dukungan secara pribadi, segera memberlakukan denda 20 triliun untuknya. Kalau dia menolak untuk membayar denda, segera mengajukan penegakan hukum. Jade, siap. Octavian tampak kecewa, Haiks, kamu hanya memiliki kemampuan sialan seperti ini, hanya bisa membual. Bensu, Avril, kalian berdua benar-benar buta. Mengapa bisa mencari orang seperti ini menjadi menantumu? Valkyrie, metodemu telah habis, sekarang giliranku untuk membalas. Octavian mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon ayah angkatnya ada untuk meminta bantuan. Tapi tepat pada saat ini. Bab 643. Ini hanya kebetulan. Begitu mengeluarkan ponsel, Octavian langsung mendapatkan panggilan telepon dari Jade Wakil Presdir Grup Imperial. Jantungnya berdegup kencang, mengapa Jade menghubunginya saat ini? Apa mungkin tidak? Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Reka berkata dengan acuh tak acuh, beranikah kamu menyalakan hands-free? Octavian berkata dengan nada menghina, kenapa tidak? Dia langsung menyalakan hands-free, Nona Jade, kamu mencariku. Jade berkata dengan dingin, Octavian,
kamu menandatangani kontrak dukungan secara diam-diam di belakang grup Imperial. Ini telah melanggar perjanjian kita. Sesuai aturan, kamu didenda 20 triliun, dan segera berlaku. Aku telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan hukum. Sekarang semua kartu bank atas namamu telah dibekukan, dan real estate-mu akan segera disegel. Kalau kamu tidak dapat mengumpulkan 20 triliun malam ini, tunggu saja masuk penjara. Apa? Seluruh tubuh Octavian bergetar, dia menatap Reka dengan tatapan terkejut. Grup Imperial benar-benar meminta kompensasi sebanyak 20 triliun padanya. Dengan kata lain, Reka benar-benar adalah bos grup Imperial. Sialan, kapan grup Imperial mengganti bosnya? Mengapa aku tidak tahu? Kali ini benar-benar mengenai papan besi. Ponselnya berdering tak berhenti. Itu adalah panggilan telepon dari pengadilan dan bank-bank besar. Tuan Octavian, kartu bankmu telah dibekukan. Silakan datang ke bank untuk menyelesaikan prosedur pembatalan akun sesegera mungkin. Tuan Octavian, Pengadilan Rakyat Kota Geffen secara resmi mengajukan gugatan terhadapmu. Octavian sangat terpukul. Dia baru saja maju, dan tabungannya belum sampai 2 miliar. Kemana dia mencari 20 triliun? Dia memohon pada Tokia dengan sedih. Tokia, aku salah. Tolong maafkan aku dan cabut ganti rugi yang dilikuidasi. Aku akan menjadi brand ambassador untuk grup Tomota secara gratis. Bibi gemuk juga cemas. Dia segera memohon Bensu dan Afril. Tuan Bensu, kakak ipar, tolonglah lepaskan anakku. Aku hanya memiliki putra ini. Reka menghela nafas dan berkata, dosa-dosamu tidak bisa dimaafkan. Tapi karena kita adalah tetangga, aku bisa memberimu sebuah kesempatan untuk bertahan hidup. Reka menunjuk kedua mangkuk mie di atas meja. Habiskan 2 mangkuk mie ini. Octavian tercengang, itu adalah makanan sisa Bensu dan Afril. Reca, kalau kamu tidak makan, tunggulah masuk penjara. Aku makan. Octavian segera menjawab. Octavian mengambil sumpitnya dan mulai makan. Begitu mie masuk ke mulut, Octavian langsung memuntahkannya. Rasa asinnya terlalu menggairahkan. Reka berteriak marah, kalau berani memuntahkannya, tunggu saja masuk penjara. Octavian segera menutup mulutnya, menekan hidung, dan menelannya. Bibi gemuk juga mengambil semangkuk mie dan memakannya. Dia berusaha menelannya, tapi reaksi tubuhnya membuatnya memuntahkan mie itu. Dan langsung memuncrat ke wajah Octavian. Octavian ingin menyeka mie di wajahnya. Reca mendengus dengan dingin, kalau berani menyeka, aku akan memberimu semangkuk mie lagi. Octavian hanya bisa menahannya, kemudian mie di wajahnya jatuh ke dalam mangkuk. Dia memakan mie yang dimuntahkan bibi gemuk, membuatnya mual. Melihat Octavian dan ibunya yang begitu kasihan, semua orang diam-diam merasa puas. Mereka selalu bersikap sombong, sekarang malah dihajar. Lihatlah menantu keluarga Bensu, jelas sebagai bos, tapi begitu rendah hati, bahkan kita juga tidak tahu bahwa dia adalah seorang bos. Tapi Octavian, sebagai karyawan, selain memandang rendah kita-kita yang hanya orang biasa, dia bahkan berani membuli bos. Sikap sombongnya benar-benar tak tertandingi.